Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di M270 channel. Hari ini saya akan membahas tentang siasat ya. Siasat 11 saudara Nabi Yusuf dan siasat menurut Haji Umar Cokro Aminoto. Nah, sebelum menonton video saya kali ini gitu ya, alangkah baiknya silahkan teman-teman like, komen, dan subscribe channel saya untuk mendukung channel ini gitu ya, agar saya semangat membuat konten yang akan saya buat tiap hari gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Hari ini saya akan membahas tentang siasat gitu ya. Apa sih arti siasat itu gitu ya? Kalau yang saya pahami gitu dalam ilmu sosial itu, siasat itu adalah cara kita untuk mengatur seseorang atau dalam suatu instansi lembaga tertentu gitu ya, atau mungkin cara pandang kita gitu ya dalam memahami sesuatu itu gitu ya, baik itu sesuatu itu baik buruk gitu ya, tidak ada hak yang dalam memilihnya gitu. Nah, apa sih maksud dari siasat dari saudara-saudara Nabi Yusuf ini gitu ya? Apa sih siasat menurut Haji Umar Said Cokro Aminoto gitu ya? Dan siapa mereka dalam pembahasan video saya kali ini gitu ya? Untuk mengenal lebih jauh gitu ya, saya akan membahas memaparkan tentang kisah Nabi Yusuf ya. Gimana sudah saya buat kontennya saya sebelumnya gitu ya. Sebelumnya saya sudah membuat konten tentang Nabi Yusuf gitu ya, dimana beliau menghadapi ujian yang memang menantang diri kita gitu, menantang dirinya gitu ya, untuk menghadapi kesuksesannya sendiri gitu ya. Nah, tapi ini ya gitu ya, kita pahami gitu ya, mungkin dalam kisah saudara Nabi Yusuf ini kita tahu gitu ya, bahwa saudara-saudara Nabi Yusuf ini gitu ya, selain Bunyamin lah gitu ya, adanya Nabi Yusuf ini gitu, dia itu sangat sekali gitu ya cemburu, iri gitu ya, sehingga kenapa bisa Nabi Yusuf itu dimasukkan ke dalam sumur gitu ya, kenapa sih Nabi Yusuf di ayahnya itu sampai ditipu gitu ya, padahal Nabi Yusuf itu masih hidup ya kan. Kenapa sih gitu ya motif-motif mereka ini gitu ya, kenapa sih bisa jadi pelajaran di dalam Al-Quran gitu ya, atau kitab suci lainnya gitu ya. Nah, untuk memahami arti siasat itu sendiri gitu ya, kita tahu gitu ya, bahwa siasat itu gitu ya, orang yang berani bersiasat itu pasti pintar gitu ya. Karena gimana ya, siasat itu memang kan dalam arti yang saya sebutkan itu adalah cara pandang dia gitu ya, cara pandang dia memahami struktur sesuatu gitu ya, yang dimana mungkin sesuatu itu sukar dipahami, jadi sehingga kita menggunakan pemahaman kita sendiri atau cara pandang kita sendiri gitu ya, untuk dapat bisa memahami sesuatu itu gitu. Misalkan contohnya gitu ya, kita jadi tahu nih gitu ya, fresh care ini gitu ya, kan namanya fresh care atau aromaterapi gitu ya. Di sini dijelaskan di produknya gitu ya, kenapa sih pembuat ini gitu ya, siapa sih pembuat pertama kali fresh care ini gitu ya. Kita kan pasti penasaran gitu ya, kenapa bentuknya seperti ini, kenapa bisa disebut aromaterapi gitu ya. Nah, untuk mengungkap hal tersebut gitu ya, pasti kita tahu gitu ya, bahwa orang ini sedang berinovasi gitu, pembuatnya ini sedang berinovasi gitu ya, tentang fresh care ini gitu ya, sehingga produknya ini dapat digunakan oleh berbagai kalangan gitu, sebagai obat gitu ya. Nah, dalam kisah Nabi Yusuf ini gitu ya, kalau kita pahami, Nabi Yusuf itu adalah seorang nabi pilihan Allah gitu ya, orang-orang pilihan Tuhan gitu ya, yang dimana untuk memperingatkan suatu kaumnya, saudaranya ataupun keluarganya gitu ya, atau mungkin itu kita dapat lihat gitu ya, perbedaan nabi dan rasul gitu ya. Kalau nabi itu diutus untuk dirinya sendiri gitu ya, kalau misalkan kaumnya tidak mengerti gitu ya, tapi tidak apa-apa gitu ya. Tapi kalau rasul itu diutus memang untuk kepada kaumnya gitu ya, meskipun memang para nabi itu memang ditugaskan untuk menyeru kaumnya gitu ya, akan tetapi pelajaran minimal yang para nabi itu dapat, yaitu mereka itu dapat
dapat memberi pelajaran pada diri mereka sendiri gitu dari perjalanan kisahnya masing-masing gitu ya. Nah, siasat ini gitu ya sangat penting untuk kita ketahui gitu ya, karena kalau kita lihat gitu ya, siasat itu mungkin bisa digunakan dengan cara yang baik atau dengan cara yang buruk gitu ya. Seperti contohnya tapi memang kebanyakan tuh siasat itu gitu ya biasanya digunakan dalam perang gitu ya, seperti perang gerilya yang digunakan siasat gerilya itu digagas oleh Jenderal Sudirman ya kan. Lalu siasat itu bisa digunakan dengan hal yang buruk gitu ya, seperti kita ingin mengkambing hitamkan seseorang gitu ya. Bagaimana cara kita mengkambing hitamkan seseorang itu artinya itu adalah bagaimana kita memanipulasi orang gitu ya, memanipulasi orang gitu ya, supaya orang tuh mudah terperdaya oleh kata-kata kita gitu ya, sehingga pikiran mereka itu mengikuti kita gitu ya. Nah itu kan memang ada sisi baiknya juga ya manipulatif itu, tapi ada sisi buruk juga yang harus kita ketahui gitu ya. Mungkin dalam bidang-bidangnya masing-masing gitu ya, yang akan dipelajari gitu ya. Tapi saya tidak akan membahas itu semua karena seperti yang diketahui bahwa kisah Nabi Yusuf ini gitu ya, saudara-saudara Nabi Yusuf ini ternyata mereka itu menggunakan siasat kambing hitam gitu ya, dimana mungkin kita bisa lihatlah tipe muslihat mereka gitu ya dalam memperdayai Nabi Yusuf, seperti kita lihat gitu ya dalam surat Yusuf gitu ya. Ya mereka berkumpul gitu ya di Goya Batil Jub ya kan, yang dimana di daerah perantara sumur gitu ya, mereka berdiskusi tentang pembuangan Nabi Yusuf gitu, apa motif-motif yang cocok gitu ya agar Nabi Yusuf itu tersingkirkan gitu ya. Nah siasat-siasat mereka yang mereka buat ini gitu ya memang sih sangat rumit juga gitu ya untuk dipahami, tapi kalau kita paham gitu ya apa arti dari siasat itu, kita bisa tahu gitu ya bahwa orang-orang itu kan memang bisa aja dengan cara-cara yang licik gitu ya, dengan cara-cara yang mungkin kita tidak terlalu pintar gitu ya untuk memahaminya, sehingga kita juga mungkin perlu belajar juga gitu ya. Ini kan kisah dari Nabi Yusuf sendiri yang masih kecil gitu ya, yang belum tahu gitu ya maksud apa-apa dari siasat saudara-saudaranya itu gitu. Nah kalau kita ketahui gitu ya, Nabi Yusuf itu dimasukkan ke dalam sumur gitu ya, dengan siasat kambing hitam saudara-saudaranya ini gitu ya, sehingga gitu ya, saudara-saudaranya ini merasa puas gitu ya, karena sudah membuang Nabi Yusuf. Tapi di sisi yang lain mereka harus menutupi kekhawatiran ayahnya gitu ya, karena ayahnya itu sangat menyayangi saudara-saudara semuanya, termasuk bukan hanya Nabi Yusuf itu sendiri gitu ya. Nah mereka itu harus menutup kemungkinan gitu, gimana cara logis gitu agar pendapat mereka itu diterima oleh ayahnya, sehingga ayahnya tidak keberatan dengan Nabi Yusuf yang hilang ini gitu. Nah ketika Nabi Yusuf ini hilang gitu, dimasukkan, atau maksudnya itu rahasia sebenarnya adalah dimasukkan ke dalam sumur, mereka menggunakan motif yaitu seperti menggunakan darah palsu gitu ya dalam jubah Nabi, dalam baju Nabi Yusuf, sehingga mungkin menurut pandangan akal manusia itu sendiri gitu ya, darah itu kan mungkin darah hewan dan manusia itu tidak ada bedanya gitu ya, sehingga kalau kita ketahui itu kita tahu lah istilahnya seperti apa gitu ya, dalam pandangan-pandangan seperti itu gitu ya, sehingga mungkin dulu itu tidak ada yang namanya eksperimen, atau mungkin ya seperti profesor-profesor sekarang lah gitu ya, seperti laboratorium gitu ya, sehingga mungkin untuk membedakan darah manusia dengan darah hewan itu tidak ada bedanya gitu ya. Tidak seperti yang terjadi pada sekarang ini gitu ya, yang memang kalau kita ingin mengetahui darah itu spesimen apa gitu ya, atau golongan darah atau dan lain-lain, sudah ada ilmunya sekarang. Namun pada saat itu, pada zaman Nabi Yusuf atau zaman para nabi itu belum ada teknologi secanggih seperti itu. Nah dengan motif-motif kambing hitam ini gitu ya, memang ini cara-cara yang buruk gitu ya untuk mengatur siasat gitu ya, karena memang kan kalau dalam saya baca gitu ya, nah tadi itu kisah Nabi Yusuf gitu ya, hubungannya, dan sekarang kita masuk ke dalam pandangan
Haji Umar Said Tjokroaminoto gitu ya. Nah, saya sudah membaca beberapa bukunya gitu ya. Salah satu buku yang terkenal gitu ya, yang mungkin edisinya itu edisi yang baru gitu, tahun berapa gitu ya. Kayak baca di perpus gitu ya, perpustakaan atau oleh lembaga referensi lainnya gitu ya, bahwa dalam buku Islam dan Sosialisme gitu ya, yang digagas oleh Tjokroaminoto, nah itu adalah suatu gagasan yang mengisi tentang teori-teori sosial gitu ya, yang dimana prinsip dari Haji Umar Said Tjokroaminoto ini atau Haus Tjokroaminoto ya, dikenalnya seperti itu gitu ya, disingkat ya kan, biar lebih paham aja gitu ya, penyingkatannya lidah kita lebih gampang. Itu beliau itu memiliki prinsip gitu ya, setinggi-setingginya ilmu, semurni-murninya tauhid, dan sepintar-pintarnya siasat gitu ya. Nah, maksud dari prinsip beliau ini, slogan beliau ini gitu ya, setinggi-tinggi ilmu gitu ya, pasti kita tidak tahu gitu ya, yang lebih tinggi di dunia ini apa gitu ya. Ternyata dalam slogan yang dibuat oleh beliau itu adalah ilmu gitu ya, karena tidak ada yang bisa menyamai atau menyamai segala sesuatu ini gitu ya, atau sesuatu ini dibuat melalui perantara ilmu gitu ya. Kalau tanpa ilmu mungkin tidak ada yang namanya handphone, tidak ada yang namanya kacamata atau kunci gitu ya, atau kendaraan-kendaraan lainnya dan lain-lain. Itu adalah suatu ilmu yang dapat diperoleh gitu ya, karena memang itu ilmu itu sangat tinggi sekali gitu derajatnya gitu ya, bagi orang-orang yang berilmu. Lalu semurni-murninya tauhid gitu ya. Tauhid itu ibarat seperti air gitu ya, air suci gitu ya, suci mensucikan dan sangat transparan sekali gitu ya, atau murni, belum dijamah oleh sesuatu apapun, belum dikontaminasi oleh sesuatu apapun ya kan, sehingga keberadaan air itu tidak dicampuri oleh rasa-rasa yang mungkin kita bisa lihat gitu ya dalam perasa-perasa dan perisa-perisa seperti es batu gitu ya, es sisri dan lain-lain, itu kan bisa mengkontaminasi air gitu ya. Nah, jadi ya itu semurni-murninya tauhid adalah seperti air gitu ya, kalau menurut pandangan saya sendiri gitu ya, dan untuk mengenali suatu prinsip itu gitu ya. Lalu untuk semurni-murninya tauhid, sepintar-pintarnya siasat gitu ya, pasti kan setiap orang itu kan tidak mau dibohongi ya kan. Dia bagaimana sih cara kita agar mudah mengenali sesuatu gitu ya, yaitu dengan menggunakan siasat gitu ya. Karena siasat itu penting untuk diketahui gitu ya, karena kita bukan berarti kita suudzon atau bagaimana gitu ya, berprasangka gitu ya. Mungkin prasangka itu bagian dari siasat juga gitu ya, kalau yang saya baca di buku-buku tentang bagaimana sih cara orang berprasangka gitu ya, misalkan dalam buku-buku bidang agama lah gitu ya. Nah, itu juga kan mungkin kalau kita berbanyak-banyak prasangka itu dosa gitu ya, atau mungkin kita tidak boleh menyinggung terlalu lama lah gitu ya, atau mungkin seperti halnya ketika kita ditanya gitu ya oleh orang-orang yang kita kenal gitu ya. Bahkan perkenalkan, biasa kita kan mengenalkan diri, lalu kita dari mana, lalu dari latar belakang kita itu apa gitu ya. Kalau sampai mereka itu mengajak ke dalam hal-hal yang memang sudah menjadi batas dalam diri kita gitu ya, atau mungkin kamu keturunan siapa, atau kamu dan lain-lain, itu kan memang sudah sangat menyinggung privasi ya namanya ya, yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu ya. Memang sih ada orang-orang yang memang membujuk kita seperti itu, tapi kita juga harus mawas diri gitu ya untuk tidak menjawabnya gitu ya. Atau mungkin ketika kita mungkin gak gampang juga sih ya gitu ya kalau kita untuk berbicara gitu ya, atau mungkin ya saya sebenarnya juga kan tidak jago bicara seperti ini gitu ya, tapi ya kan tetapi saya berusaha semaksimal mungkin gitu ya untuk terus memperbaiki diri saya sendiri gitu ya. Meskipun banyak orang-orang yang memang atau kita gitu ya, istilahnya kita gitu ya, kita semua gitu ya, mungkin kita
Ya seperti inilah gitu ya, kasus-kasus yang terjadi sekarang gitu ya, penganiayaan gitu ya. Lalu bukan hanya terjadi pada guru dan murid saja gitu ya, akan tetapi penganiayaan seperti kasus KDRT gitu ya, bullying ya kan, dan lain-lain gitu ya. Nah itu kan memang kan kita tidak tahu gitu ya, jasad-jasad apa untuk menghadapi cara-cara seperti itu gitu ya, meskipun sudah ada caranya gitu ya, akan tetapi tidak semuanya itu bisa paham gitu untuk cara mempraktekkan cara-caranya itu gitu. Mungkin situasinya berbeda gitu ya, akan tetapi kalau kita akan ya kan di dalam buku ini gitu ya, dia menjelaskan bahwa ketika kita berada dalam bullying gitu ya, atau lingkungan-lingkungan yang tidak sehat atau tidak baik gitu ya, kita harus begini. Tapi terkadang cara mereka itu sama, tapi lingkungannya itu gitu ya, dengan motif-motif yang berbeda-beda gitu ya, sehingga mungkin terjadi di Jawa Barat atau di Tasik gitu ya, sehingga banyak orang-orang yang trauma sampai meninggal ya kan, karena memang tidak ada yang tanggung jawab. Lalu ada juga peristiwa-peristiwa ya, seperti ada orang yang ulang tahun, lalu sebenarnya siswa itu tidak bisa berenang ya kan, lalu akhirnya siswa itu tenggelam, teman-teman yang meninggalkan dia, lalu diselamatkan oleh tim besar ya kan. Karena memang itu ya suatu hal yang berlebihan juga gitu ya. Alangkah baiknya gitu ya, jika kita belum terkena situasi seperti itu, kita harus menjauhkan diri saja gitu ya. Kalau kita memang tahu gitu ya, poin-poin jebakannya gitu ya, atau mungkin dalam insting kita gitu ya, kita tahu instingnya gimana, siasat orang itu seperti apa gitu ya, kita bisa mengandalkan firasat kita gitu ya. Kalau misalkan kan kita lagi ulang tahun gitu ya, lalu teman-teman kita sudah tahu nih kita tidak bisa berenang gitu ya, lalu kita diajak ke suatu danau gitu ya, berarti kan dalam tanda-tanda kode seperti itu kan, tandanya itu kan kita dikerjain lah gitu ya, dikerjain secara berlebihan. Nah, cara-cara itulah yang memang sangat primitif gitu ya kalau menurut saya gitu ya. Maksudnya terlalu yang namanya membawa hal-hal yang berlebihan gitu ya, menggunakan cara-cara yang lama tapi dia tidak berpikir secara rasional gitu ya, secara rasionalitas untuk mengerjakan sesuatu kepada orang gitu ya. Karena memang kan setiap orang itu kan punya batas standar kewarasan masing-masing. Nah, batas standar kewarasan itu adalah kita harus memang tahu gitu ya, batasan-batasan arti kita sendiri gitu. Jangan sampai kita istilahkan di luar batas lah gitu ya, atau mungkin kita selalu melindungi diri dalam keadaan hal-hal seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah dalam kisah 11 saudara Nabi Yusuf ini dan siasat yang diberikan oleh Haji Umar Said Cakro Aminoto ini, atau host Cakro Aminoto gitu ya. Di sini dia membahas suatu hal yang penting gitu ya. Baik itu siasat itu baik, baik itu siasat itu buruk gitu ya. Karena kan tiap orang itu kan memiliki standar pintarnya masing-masing. Nah, orang itu pintar karena ya mereka tidak mau dong dibodohi gitu ya. Nah, tetapi mereka karena tidak mau dibodohi, mereka senang membodohi orang gitu ya, seperti itu. Nah, disinilah kita harus menjadi pihak penengah dari suatu masalah gitu ya. Mungkin cukup sekian dari tema saya ini gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya ingin menyampaikan gitu ya terkait siasat ini gitu ya. Mungkin dalam contoh yang tadi gitu ya, saya memiliki pandangan-pandangan lain gitu ya. Nah, siasat itu gitu ya, meskipun lawan bicara kita tidak menceritakan aslinya gitu ya, siasat lawan tidak diceritakan gitu ya, meskipun dia dikubur hidup-hidup gitu ya, maksud konteksnya itu adalah gitu ya, lawan pasti tidak akan pernah jujur di hadapan kita gitu ya, mau seperti apapun gitu ya, kita tahu gitu ya tindak tanduk mereka gitu ya, mereka pasti akan menjawab dengan hal yang tidak jujur gitu ya. Lalu hal-hal lain gitu ya tentang siasat gitu ya,
Mungkin karena kita hidup di dunia ini tidak tahu apa-apa gitu ya, tidak tahu mengerti tentang arti lingkungan sosial itu. Meskipun kita tahu gitu ya, kita harus beradaptasi begini begini begini, tapi adaptasi kita misalkan dalam suatu lingkungan itu dibatasi gitu ya, oleh lingkungan itu sendiri gitu ya. Karena kan memang di mana langit dipijak disitulah di mana bumi berpijak disitulah langit dijunjung gitu ya. Nah, karena kita berpegang pada peribahasa seperti itu gitu ya, menurut saya ketika kita diskusi gitu ya, mungkin kan ada orang ya, ada lawan-lawan teman-teman kita gitu ya, atau sahabat kita atau ini gitu ya, itu meremehkan kita gitu ya dengan akal bulusnya mereka gitu ya. Itu kan bagian dari siasat gitu ya. Lalu terkadang kan kita dibilang gitu ya bahwa kita tuh seperti anak kecil gitu ya, kita gampang banget dibodohi atau mudah tersingkirkan gitu ya. Maksudnya pemahaman itu sepertinya tidak benar gitu ya, kalau menurut saya itu sendiri gitu. Nah, oleh karena itu juga bagian dari siasat gitu ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih karena saya sudah menyampaikan apa yang saya sampaikan. Jadi terima kasih sudah menonton channel saya, dan terima kasih juga sudah menyimak dari awal sampai akhir, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah subscribe channel saya ini gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kawan-kawan.